Hai sahabat Ambis, selamat datang di Study Ambis, channel yang dibuat khusus untuk membantu kalian memahami fisika dengan mudah dan mempersiapkan diri menghadapi OSN IPA SMP. Di sini kita akan membahas soal-soal fisika mulai dari konsep dasar hingga tingkat lanjut. Aku juga akan berbagi tips dan trik agar kalian lebih percaya diri dalam menjawab soal dan meraih prestasi terbaik. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru. Let's study with ambition hanya di Study Ambis. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Seseorang mempunyai jarak baca dengan jelas pada jarak 50 cm. Artinya ini adalah titik dekat mata atau disingkat dengan PP. Jarak baca normal adalah 30 cm. Kekuatan lensa yang harus digunakan adalah, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari P-nya. Nah adik-adik, ini termasuk ke dalam materi mengenai optik ya. Lebih tepatnya mengenai gangguan pada mata. Nah, untuk yang pertama, kakak akan jelasin dulu untuk kondisi mata normal. Untuk kondisi mata normal, titik dekat matanya atau puntum proksimumnya itu adalah di 20 cm. Sementara titik jauh mata atau punktum remotumnya nilainya adalah tak hingga. Yang kedua, kakak akan menjelaskan untuk gangguan mata ya. Nah, yang pertama, gangguan matanya adalah rabun jauh atau miopi. Nah, kalau misalnya dia rabun jauh, artinya penderita tidak bisa melihat dengan jelas benda yang jaraknya jauh. Artinya, punktum remotumnya atau jarak terjauhnya itu dia kurang dari tak hingga. Nah, kemudian penderita rabun jauh ditolong dengan menggunakan lensa cekung ya, atau lensa negatif. Nah, kemudian untuk mengetahui besar dari kekuatan lensa yang digunakan, di sini kita gunakan persamaan P sama dengan 100 F. Nah, yang kedua, kakak akan menjelaskan untuk gangguan mata, yaitu rabun dekat atau dikenal dengan hipermetropi. Hipermetropi ini dialami orang-orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah tua, di mana penderitanya sudah tidak bisa lagi melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat. Nah, sehingga nilai dari punktum proksimumnya atau titik dekat mata itu lebih dari 25 cm. Penderita hipermetropi biasanya ditolong dengan menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Nah, di mana nanti kekuatan lensanya bisa dihitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan 100 dibagi SN dikurang 100 dibagi dengan PP. Oh ya adik-adik, ini ada kesalahan ya, kakak lupa tadi. Karena kan dia lensa cekung, berarti ini harusnya negatif. Persamaan ini kamu gunakan apabila nilai dari F, SN, dan PP-nya itu satuannya dalam sentimeter. Jadi kalau misalnya dia satuannya meter, angka di atasnya ini nggak usah 100, tapi gunakan angka 1 aja, kayak gitu. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi adik-adik kira-kira dari penjelasan tadi, soal ini termasuk ke penderita yang mana? Apakah rabun jauh atau rabun dekat? Ya benar ya, dia penderita rabun dekat. Kenapa? Karena titik dekat matanya itu lebih dari 25 cm. Nah, langsung aja di sini kita akan menghitung berapa besar dari kekuatan lensa yang digunakan oleh penderita. Kita masukin ya, 100 dibagi SN-nya adalah 30 dikurang PP-nya adalah 50. 100 dibagi 30 berarti 3,3. Yang ini 2, berarti hasilnya adalah 1,3 dioptri. Jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah benda di dasar bidang miring licin yang kemiringannya adalah 30 derajat. Artinya ini adalah nilai dari theta. Benda itu diberi kecepatan awal sehingga bergerak naik pada bidang miring sejauh 1 meter. Ini nilai dari S sebelum mulai bergerak turun. Jika G sama dengan percepatan gravitasi, maka kecepatan awal benda adalah
di mana nilai dari sin 30 adalah 0,5 dan cos 30 adalah 0,5 akar 3. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita akan membuat diagram gaya yang bekerja pada benda terlebih dahulu. Anggaplah ini misalnya bidang miringnya ya, kemudian ini ada bendanya. Oh, nggak bisa, entar. Kita buat manual aja ya. Ini bendanya. Oke. Nah, kemudian kita buat diagram gayanya. Yang pertama itu ada gaya berat ya. Sorry, ini ada gaya berat. Arahnya ke bawah, kemudian gaya berat ini diproyeksikan lagi ke sumbu X dan ke arah sumbu Y. Ke sumbu X nilainya W sin theta, ke sumbu Y berarti W cos theta. Nah, selanjutnya kita akan menghitungnya. Di sini kita menggunakan konsep dari hubungan antara usaha dan energi. Nah, jadi adik-adik sebenarnya untuk mengerjakan soal ini kamu bisa menggunakan konsep yang lain ya. Bisa nanti menggunakan konsep hukum Newton dan gerak lurus, bisa menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Nah, tapi di soal ini kakak akan bahas menggunakan konsep dari hubungan antara usaha dan energi, di mana W sama dengan delta EK. W-nya adalah sigma F dikali S, delta EK-nya adalah setengah M VT kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat, di mana sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Di soal ini, benda bergerak pada sumbu X. Sumbu X-nya kan berarti yang ke arah sini ya. Nah, sehingga gaya yang bekerja adalah W sin theta. Nah, selanjutnya kita akan menentukan arahnya, apakah dia searah gerak benda atau berlawanan dengan gerak benda. Dikatakan di soal bahwasanya benda tersebut naik, berarti dia arahnya ke atas. Karena arah dari W sin theta berlawanan sama gerak benda, sehingga dia bertanda negatif. Kita tuliskan negatif W sin theta, kemudian dikali S sama dengan setengah M VT kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat. Lalu W itu kita pecah ya menjadi M dikali G, yang ini masih sama, setengah M VT pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2. Lalu M-nya kita coret, G-nya tetap ya, biarin aja, sin 30 derajat, S-nya tadi dikatakan 1 ya, S-nya 1 meter, nah yang ini tadi, dikali 1 sama dengan setengah. Nah, VT-nya ini adalah kecepatan pada saat T, di mana di soal dikatakan bahwasannya sebelum mulai bergerak turun. Nah, artinya pada saat dia sudah sampai di titik ini ya adik-adik ya, pada saat dia sudah menempuh jarak sejauh 1 meter, sebelum bendanya turun dia akan diam. Nah, karena diam maka VT-nya dia bernilai sama dengan 0. Ini kita masukin ya, sin 30-nya adalah 0,5. Atau kita tulis setengah ya, dikali 1 berarti tetap setengah. Kemudian ini setengah dikali 0 dikurang V0 kuadrat, berarti min V0 kuadrat. Ini sama, kita coret aja, minus sama minus juga sama. Kita dapatnya berarti V0 kuadrat sama dengan G, kita akarin kedua ruas, dapatnya berarti V0 sama dengan akar G, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah bandul memiliki panjang tali 1 meter. Jika bandul digerakkan dengan amplitudo 5 cm, maka frekuensi bandul adalah... Nah, jadi adik-adik, untuk soal ini kita menggunakan konsep dari osilasi ya. Nah, dimana untuk persamanya sendiri, kakak itu selalu ingat persamaan T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, kalau disingkat itu ya, ini jembatan keledai versi kakak sendiri, itu kita bisa singkat dengan tolong. Walaupun agak-agak nyambung ya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu bisa buat jembatan keledai versi kamu, ya silahkan ya adik-adik ya. Nah, jadi caranya ini T, 2pi ini O, ini L, ini G. Jadi kayak
pernya itu jadinya N kayak gitu. Nah, dimana ya konsep dari frekuensi itu adalah 1 per periode. Nah, ya udah kamu tinggal balikin aja. Berarti kan 1 per T tuh, ya udah 2pi-nya dijadiin ke bawah jadi 1/2pi. Kemudian L per G-nya jadinya G per L. Tinggal kita masukin nilainya, berarti 1/2pi. Akar G-nya 10 ya, yang ini. L-nya 1 meter, yang ini nih. Oke, dapatnya berarti 1/2pi akar 10 atau akar 10/2pi. Jadi jawabannya yang B.